Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets ya. Hari ini kita beritanya udah banyak lagi, jadi gua udah bisa membawakan banyak cerita-cerita untuk kalian lagi. Kalau kemarin tuh gersangnya, segersang, aduh bahaya. Menurut gua abis hampir offside. Oke, kita akan ngomongin dari Netflix dulu. Jadi ini hal yang cukup menarik karena Netflix itu baru aja mengalami penurunan saham itu sampai 25%. Bahkan lebih kalau tadi gue terakhir baca dia sampai ke 35%. Jadi di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama kita ngomongin dari sisi banyaknya streaming service yang lain. Terus kita ngomongin Netflix ini bisa populer kemarin gara-gara COVID. Terus kita ngomongin si Netflix ini juga banyaknya orang-orang yang pakai sharing account. Jadi dia ngomong dari 300 juta household yang sharing account, itu 100 juta diantaranya itu 200 juta itu 100 juta tuh menggunakan alamat yang nggak sama. Jadi kayak contohnya anak-anak kantor nih kan kita 16 orang semuanya pakai satu akunnya Aldo. Nah kurang lebih seperti itu. Dan yang lebih berasa lagi kan kayak orang-orang yang di Twitter gitu yang jualan, nah itu tuh membuat mereka semakin miskin. Belum lagi kita ngomongin Disney Plus, rival dia juga mengeluarkan sebuah tier baru di mana kalian itu bisa nonton lebih murah tapi ada iklannya. Itu hal-hal yang terjadi yang membuat Netflix ini kehilangan sangat banyak revenue di tahun ini, di kuartal ini, dan itu ngebuat saham mereka turun. Jadi jangan heran kalau seandainya dalam waktu dekat Netflix itu akan lebih menegaskan masalah kalian tuh nggak bisa beda alamat untuk nonton, yang dimana kalian terpaksa harus nonton dan bayar sendiri. Terus kita ngomongin mungkin dia akan melakukan plan yang lebih murah tapi ada iklan. Netflix mungkin akan mengarah ke arah sana karena mau gak mau itu yang terjadi. Terus satu hal yang menarik dari Netflix tadi gue baca adalah dia membuat sebuah film tentang Exploding Kitten. Jadi kalau kalian nggak tahu Exploding Kitten, itu adalah sebuah game, card game yang bisa dibilang paling sukses di Kickstarter. Dan game yang satu ini itu jatuhnya kayak Russian Roulette. Kalau kalian pernah mau coba bisa ada di Play Store, tapi Netflix tuh lagi kerjasama buat bikin gamenya juga. Jadi nanti kalian kalau mau subscribe Netflix itu bisa nyoba secara gratis. Oke? WhatsApp juga minggu ini cukup banyak update. Yang pertama kita ngomongin link device. Jadi kalau kalian nggak tahu sekarang WhatsApp tuh bisa multi device, dimana kalian tuh nggak perlu lagi urusan internet. Jadi kan selama ini selalu kalau internet handphone kalian off maka otomatis di PC off. Tapi kali ini kalian bisa connect ke 4 device, bahkan dipaksa karena ini udah keluar dari beta. Jadi sekarang otomatis semuanya link device. Sayangnya yang gue rasakan adalah masih banyak hal yang mengganggu. Walaupun gue ada yang iPhone tuh gue udah ikut beta, tapi yang Android ini cukup aneh. Setiap kali PC-nya slip itu somehow ke lockout. Jadi balik lagi harus nge-scan QR code lagi dan itu agak mengganggu buat kinerja The Lazy Titip sendiri. Nah, si WhatsApp ini baru mengumumkan kalau ini untuk single device ini, link device ini bakal ada versi bisnisnya. Atau kalian tuh bisa menambah device-device yang bisa kalian gunakan untuk masuk ke link device. Jadi kalau dari 4 nanti bisa jadi 7, 8, 9 segala macam ini bakal bayar. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Semoga ini hanya karena bisnis dan tidak mengganggu kita sama sekali. Terus WhatsApp juga akhirnya melakukan sebuah fitur di mana kalian itu ini berguna banget buat kalian yang nggak pengen diganggu sama mantan atau debt collector atau mungkin klien. Nah, biasa kan last scene tuh kalau kalian matikan otomatis kan tidak bisa melihat last scene orang lain. Jadi kalau kalian punya gebetan gitu tunggu dibales, itu kan jadi nggak kelihatan. Nah, sekarang kalian bisa atur kalau untuk fitur yang satu ini itu bisa terbatas pada orang-orang tertentu aja. Jadi let's say kalian mau matiin last scene-nya mantan kalian, jadi dia nggak tahu kalian online atau selingkuhan kalian, itu bisa dilakukan. Jadi good job WhatsApp untuk fitur yang satu ini. Saya tidak tahu siapa yang pakai. Terus kita ngomongin Apple. Kalau kalian ingat beberapa saat lalu gue pernah bahas masalah sebuah fitur di mana Apple Message itu bisa ngeblur foto-foto sensitif kayak titit atau hehe. Nah, di mana fitur-fitur ini itu sebenarnya balik lagi ke concern dari penggunanya. Jadi kalau penggunanya emang mengiyakan untuk melihat hal itu, maka fotonya akan terbuka gitu kan. Tapi ada pilihan untuk bersin, ada pilihan untuk ngasih tahu ke orang tua kalian kalau ada yang ngirimin ke message kalian. Sebenarnya fitur ini akan merilis secara global. Tadi kemarin cuma Amerika, sekarang ada kayak Australia, New Zealand, Inggris. Tapi ini tidak akan berguna di Indonesia. Pertama, Indonesia tidak menggunakan yang namanya iMessage kecuali elitis sekolah internasional. Kedua, gue nggak tahu siapa lagi yang pakai iMessage. Ketiga, kita lebih suka pakai Line, WhatsApp atau Telegram. Keempat, tanpa adanya hal ini, wanita-wanita yang saya lihat di Burung Biru itu dengan senang hati membuka pakaiannya untuk Ome TV. Tidak percaya silahkan surfing sendiri. Ome TV adalah jalan ninja untuk para pascoler, ya kan? Oke, moving on, kita ngomongin dari Apple. Apple nanti aja lah, Apple cukup banyak soalnya. Kita ngomongin Samsung dulu.
Pertama kita ngomongin Samsung tuh akhirnya kolaborasi sama Pokemon. Setahu gue ini akhirnya, karena ini pertama kalinya. Dan ini menarik banget. Dia merilis tuh di Z Flip, sayangnya cuma bisa di Korea. Kalau rilis harusnya sekitar tanggal 24. Kalau kalian mau beli, ini limited quantity, harganya belum tahu berapa dan sudah pasti pakai just tip. Cuman untuk yang Samsung Pokemon ini, dia emang ngasih beberapa additional bonus kayak stiker. Terus ada desain Pokédex, terus ada apa sih Pop Mart itu loh yang bagian belakang buat holder handphone, Pokeball, terus ada keychain juga. Terus casing belakangnya sayangnya dia menggunakan Z Flip hitam yang biasa, terus dikasih kayak lapisan tambahan gitu untuk ngasih lihat ada Pokemonnya. Maksud gue ini akan jauh lebih keren kalau kalian bisa membuat sebuah Z Flip dengan desain Pokédex. Ini akan lebih cocok untuk para fans-fans Pokemon. Tapi baik lagi, kita kalau ngomongin Pokemon ya, mohon maaf nih ya. Mau lu keluarin Samsung ngeluarin Z Flip sama sandal Pokemon itu juga pasti dibeli. Samsung ngeluarin Z Flip bundling sama color Pokemon itu pasti dibeli. Jadi emang namanya ngejual fans milking itu udah gak ada masalah. Tapi good luck yang bisa dapat, nanti tolong di unboxing, saya mau nonton juga. Terus kita ngomongin dari Z Fold. Z Fold sendiri dinyatakan akan menggunakan S Pen yang lebih kecil. Ini rumornya di mana S Pen ini akan sama dengan S Pen dari Samsung series lainnya. Karena kemarin kan dia masih pakai ultra thin glass, jadi dia nggak bisa pakai S Pen yang biasa, harus pakai S Pen khusus karena takutnya ngebaret layar. Di Z Fold 4 harusnya ini udah berubah, semua S Pen bakal standar, bakal sama, cuman dia belum punya S Pen holder. Tapi sebagai gantinya, dia belum punya S Pen yang apa sih maksudnya include di dalam smartphone-nya, tapi dia punya holder. Tapi dari sisi Samsung katanya ini bakal bundling, jadi kalau Z Fold 3 kalian harus beli S Pen terpisah, di Z Fold 4 ini udah bakal langsung rilis. Terus kameranya juga bakal diupdate, katanya bakal jadi 108 megapiksel. Cuma belum tahu untuk masalah sensor dan segala macamnya bakal apa, karena tidak ada pembahasan sama sekali. Terus kita ngomongin dari sisi iPhone. Nah, Apple kita mungkin mulai dari sisi bocoran iPhone 14. Kalau kalian tahu iPhone 13 mini adalah mini terakhir. Jadi iPhone selanjutnya itu 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Max, dan 14 biasa. Dimana buat gue pribadi, 14 Max itu cukup aneh dengan desain kamera di belakangnya, dan 14 Pro itu aneh banget karena kamera belakangnya gede banget. Cuma kalau kita ngomongin perubahannya sendiri, ini masalah periscope itu nggak bakal ada. Jadi kamera ini bakal jadi 48 megapiksel, jadi udah bisa ngerekam 8K, dan ini harusnya hanya terbatas di fitur Pro. Terus kalau kita ngomongin kamera, di kamera depannya ini harusnya semuanya, ini semua bakal dapat selfie kamera yang ngebuat autofocus selfie kamera yang ngebuat kalian tuh bisa lebih gampang buat ngambil foto, portrait, video call juga lebih enak. Sensornya juga dari 1,9 jadi 2,2, apa kebalik ya? Makin kecil makin bagus, makin gede makin bagus. Nah, 1,9 ke 2,2, jadi cahaya masuk juga lebih gede, dan ini harusnya menjadi sebuah improvement. Terus kalau kita ngomongin dari layar ya, iPhone 14 ini kabarnya juga bakal dapat 120 Hz, jadi promotion bakal masuk. Jadi ini akan ngebuat iPhone 14 ini menjadi iPhone paling worth it karena dia punya 120 Hz, dia punya layar OLED, cuman OLED-nya ini kayaknya bakal BOE, sedangkan yang si Pro bakal pakai si Samsung. Terus kita ngomongin dari iPhone sendiri juga, ini ada sebuah bocoran di mana untuk under display kamera itu baru ada di iPhone 16. Jadi kita harus menunggu sekitar 2 tahun lagi, dan buat gue pribadi sebenarnya under display kamera ini udah nggak punya hype-nya, karena kita ngomongin Samsung pernah bikin Samsung kayak Samsung, dan sebenarnya kan dari hasil kualitasnya juga nggak oke banget. Cuman baik lagi ketika kita ngelihat si under display kamera ini di Apple, karena kita tahu Apple tuh kalau ngerilis sesuatu kan selalu yang namanya membuat sesempurna mungkin dan akan diikuti oleh orang lain. Nah, ini katanya sebenarnya tuh Apple udah bisa bikin si under display kamera ini, cuman dia itu untuk kebutuhan marketing, jadi bukan limitasi hardware, yang berarti sebenarnya mereka udah bisa, cuma mereka nggak mau rilis karena kayak ngerasa ini belum saatnya gua rilis. Jadi kalau kalian tertarik silahkan, tapi kalau kita ngelihat dari Apple harusnya ini akan menjadi suatu hal yang game changer seperti biasanya. Terus kalau ngomongin iPhone 14 Pro lagi, yang berharap dapat USB Type-C itu tidak akan hadir. Jadi 14 Pro akan menggunakan Lightning tetap, cuman Lightning-nya ini bakal 3.0, jadi ada versi upgrade-nya dengan kecepatan transfer itu 5 GB per second. Sedikit berbeda kalau versi yang biasa itu bakal tetap pakai Lightning 2.0. Harusnya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas untuk news minggu ini. Bentar gue harus ngecek lagi apakah masih ada yang harus dibahas. Oke.
Tidak ada. Jadi itu aja untuk minggu ini. Tentu aja berita paling menarik minggu ini adalah masalah Z Flip yang sangat-sangat diharapkan untuk rilis di Indonesia, dan juga masalah blur message-nya Apple yang tidak berguna. Orang ada Omi TV. Oke, itu aja news minggu ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye guys.